Untuk langkah pertama, kita akan buat air karamelnya dulu. Siapkan gula pasir sebanyak 250 gram, tapi tuangkan ke dalam wajan hanya sebagian saja. Kemudian, gula pasirnya ini akan kita panaskan menggunakan api kompor yang kecil sampai gulanya mencair dengan sempurna. Kalau gulanya sudah ada yang mulai mencair seperti ini, wajannya cukup kita goyang-goyangkan saja dan tidak perlu kita aduk menggunakan spatula. Jadi, untuk tipsnya dalam membuat air karamel, gulanya cukup kita cairkan sebagian saja, tidak perlu diaduk, wajannya cukup kita goyang-goyangkan. Nah, kalau gulanya sudah mencair dengan sempurna, baru kita aduk menggunakan spatula dan tuangkan air panas sebanyak 200 ml. Tambahkan air panas secara bertahap sambil terus diaduk. Jika semua air panasnya sudah selesai dituangkan, lalu tambahkan sisa gula pasir tadi. Nah, ini juga merupakan salah satu tips supaya air karamel yang dihasilkan tidak terlalu pahit. Kalau gula pasirnya sudah kembali larut dengan sempurna, api kompor bisa dimatikan dan tunggu sampai dingin dulu sebelum air karamelnya digunakan. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah 3 butir telur. Tambahkan susu kental manis sebanyak 2 saset. Selanjutnya, tinggal kita aduk menggunakan whisker, tidak perlu lama-lama, cukup sampai tercampur saja. Kemudian tinggal tambahkan tepung tapioka sebanyak 80 gram. Ada tepung terigu 80 gram juga. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian tambahkan juga vanili, bisa gunakan vanili bubuk atau vanili cair. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, kemudian tinggal tambahkan air karamel yang sudah kita buat tadi. Pastikan untuk air karamelnya sebelum digunakan sudah dalam keadaan dingin. Sudah tercampur rata, kemudian tinggal tuangkan sisa air karamelnya. Selanjutnya, tinggal tambahkan margarin yang sudah dilelehkan sebanyak 70 gram. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Untuk langkah selanjutnya, siapkan cetakan, saya gunakan loyang ukuran 20. Sebelum digunakan, loyangnya sudah saya olesi dengan sedikit Carlo atau bisa juga menggunakan olesan margarin. Kemudian tinggal tuangkan adonan ke dalam cetakan dengan cara disaring seperti ini supaya tekstur dari adonannya lebih halus. Nah, ini adonan bolunya sudah siap dipanggang, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam wajan. Lanjut, ini kita panggang menggunakan api paling kecil dalam keadaan terbuka, jadi nggak perlu ditutup dulu ya bun. Nah, ini buih pada bolunya sudah berkurang, kemudian wajannya bisa kita tutup, kemudian kita masak lagi sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah 15 menit dipanggang, kemudian tutup wajannya bisa dibuka, lalu lakukan tes tusuk, kalau seandainya tidak ada lagi sisa adonan yang lengket, tandanya sudah matang ya. Kemudian bolunya bisa kita keluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini ya bun, sama sekali di bagian dasarnya tidak ada yang lengket. Sekarang kita lihat untuk tekstur di bagian dalamnya seperti ini, beneran full bersarang ya. Untuk teksturnya ini sangat lembut dan kenyal dan manisnya pun juga sangat pas.